Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh keistimewaan. Tidak asing bagi kita ketika mendengar kata Ramadan, apalagi kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ustazah Ayu Fitriana, biasa dipanggil Ustazah Ayu. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai bagaimana cara kita mewujudkan Ramadan yang bermakna dengan amal soleh. Ramadan merupakan salah satu bulan yang penuh berkah dan keistimewaan. Banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan di bulan tersebut untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Banyak sekali umat Islam yang berlomba-lomba untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di bulan Ramadan. Karena apapun pahala yang kita lakukan, sekecil apapun, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu di 10 terakhir bulan Ramadan itu banyak sekali umat Islam yang melakukan sholat malam, ibadah malam, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali umat Islam yang melakukan i'tikaf di masjid. Seperti itu. Jadi saat 10 malam terakhir bulan Ramadan, itu insya Allah pahala yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di 10 malam terakhir Ramadan, perbanyaklah kalian beribadah, melakukan hal-hal baik di bulan tersebut. Perbanyak tadarus Al-Quran, sholat wajib jangan ditinggalkan. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk terus istiqomah dalam menjalankan berbagai amalan, baik itu wajib ataupun sunnah. Yang terpenting adalah kita harus jauhi segala larangan, segala hal-hal yang dapat mengurangi dan menggugurkan nilai puasa tersebut. Jadi inti dari berpuasa itu adalah bagaimana cara kita itu melatih diri kita untuk melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu kita, apalagi ketika ada orang yang membuat kita emosi. Nah, itu Allah sedang menguji kita. Bagaimana cara kita menahan emosi tersebut, amarah tersebut. Apakah kita bisa menahannya, apakah tidak, seperti itu. Jadi teman-teman, di saat bulan puasa itu kita dianjurkan ya untuk membuat target-target saat bulan Ramadan. Jadi target itu tidak dilakukan di hari-hari biasa saja. Tidak saat kita ingin target ingin menjadi sukses, target ingin masuk ke perguruan tinggi. Tetapi di bulan Ramadan kita juga harus membuat target. Apa sih target yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah khatam membaca Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan. Jadi kita sebagai perempuan itu pasti ada yang namanya tamu bulanan. Nah, jadi teman-teman, saat kita sudah niatkan untuk menghatam Al-Quran, tetapi target yang kita inginkan itu tidak tercapai, itu tidak masalah teman-teman. Kita bisa lakukan itu di hari setelah Ramadan. Yang penting, apapun bacaan yang kita lakukan saat bulan Ramadan, ayat suci yang kita lantunkan saat bulan Ramadan, itu kita sudah mendapatkan pahala yang besar, yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan niatnya dari hati, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak mencapai target, it's okay, itu nggak apa-apa sekali. Yang penting kita tetap melanjutkannya di hari-hari berikutnya, di hari selanjutnya, ataupun di keesokan harinya. Seperti itu. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah memberi makan untuk orang yang sedang berpuasa. Jadi banyak sekali nih kita sering melihat di jalanan orang yang sedang membagikan makanan kepada kita-kita yang sedang berpuasa. Misalkan saya lagi dalam perjalanan, udah mau azan, tapi saya tidak membawa makanan sedikit pun untuk saya membatalkan puasa, untuk berbuka.
Tetapi di jalan tersebut banyak orang yang membagikan takjil seperti itu. Jadi orang yang memberikan takjil ini pahalanya sangat luar biasa sekali. Apalagi kita menerimanya dengan senang hati seperti itu, dan sangat-sangat bersyukur. Tadinya tidak ada makanan untuk berbuka, untuk membatalkan puasa, tapi karena ada orang yang memberi kita di jalan, membagi-bagikan takjil, kita merasa happy, merasa senang, dan orang yang memberi tersebut sudah pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyak iktikaf. Yang seperti saya sudah sampaikan di awal, saat 10 hari terakhir bulan Ramadan, banyak sekali orang yang iktikaf di masjid. Mereka membaca Al-Quran, mereka sholat malam, tadarus Al-Quran terus-terusan. Tetapi jika kita sudah lelah membaca Al-Quran, istirahat saja dulu, tidak perlu dipaksakan harus mencapai target, harus 30 juz dalam semalam, itu tidak perlu. Yang jelas jika sudah lelah, istirahat saja dulu, bisa dilanjutkan setelah istirahat, seperti itu. Yang keempat adalah tarawih. Sholat tarawih itu identik sekali hanya ada saat bulan Ramadan. Tarawih salah satu sholat sunnah di bulan suci Ramadan. Jika kalian tidak bisa melakukannya di masjid atau di musola atau di langgar, kalian bisa lakukan di rumah. Tidak ada paksaan apapun, yang penting kita melakukan tarawih. Tetapi jangan sampai kita rajin melakukan sholat tarawih, tetapi sholat wajibnya kita lupakan. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kenapa? Karena sholat wajib itu yang paling utama. Mau di bulan Ramadan ataupun di hari-hari biasanya, sholat wajib itu tetap dilakukan. Seperti itu. Dan masih banyak lagi target-target yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, tergantung dari diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.